Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Aulia. Di sini kita akan mencoba untuk mengulas materi mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan sesuai pada bab 11 pada buku SIM karya Raymond McLeod. Langsung saja. Ini gambaran tentang konsep apa yang akan kita bahas. Mungkin bisa di skip. Nah, yang pertama merupakan pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah ini terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah itu sendiri. Lalu untuk pembuatan keputusan merupakan tindakan memilih antara berbagai alternatif solusi permasalahan atau bisa didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali diperlukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan suatu masalah. Itu pengertian dari kedua kalimat ini ya. Next. Untuk fase-fase pemecahan masalah terdapat 4 fase. Yang pertama adalah aktivitas intelijen, di mana pada fase ini adalah tahap untuk mencari sekitar lingkungan dan kondisi yang harus dipecahkan. Lanjut untuk fase kedua ialah aktivitas perancangan, di mana menemukan, mengembangkan, menganalisis tindakan yang harus dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah itu. Dan yang ketiga ialah aktivitas pemulihan, dengan memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Setelah menemukan, mengembangkan tindakan yang harus dilakukan, maka pada fase yang ketiga ini ialah harus memilih beberapa tindakan yang memang tersedia dan mungkin itu untuk dilakukan. Lalu yang terakhir adalah aktivitas pengkajian, di mana pada aktivitas ini ialah tujuannya untuk memeriksa pilihan-pilihan yang telah berlalu atau untuk mengeval pilihan sebelumnya. Yang berikutnya ialah kerangka pikiran pemecahan masalah. Ini terdapat dua sistem kerangka ya. Ini sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Ada dua kerangka. Yang pertama ada model sistem umum, di mana pada model ini terdiri dari aliran data fisik serta data virtual. Lalu ada model lingkungan atau dikenal dengan 8 model lingkungan, yang terdiri diantaranya ialah perusahaan, pesaing, atau pemasok, dan sebagainya macamnya. Next. Nah, ini untuk elemen proses pemecahan masalah. Apabila digambarkan secara konseptual dapat dilihat seperti ini, di mana ada terdapat suatu masalah atau permasalahan, dan di situ sudah terdapat standar atau situasi yang memang diinginkan oleh manajer dengan informasi-informasi yang dibutuhkan atau yang dibutuhkan pada saat itu. Lalu para manajer ini membentuk sebuah alternatif solusi dengan membentuk pula batasan-batasan yang sekiranya dapat diatasi oleh alternatif itu, dan pada akhirnya akan memunculkan sebuah solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ini untuk konseptualnya seperti ini dalam proses pemecahan masalah. Nah, untuk solusi yang baik, cara memilihnya seperti apa? Ini menurut Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, dia mengidentifikasikan ke dalam 3 pendekatan. Yang pertama adalah analisis, penilaian, dan penawaran. Dalam analisis ini sendiri mengevaluasi pilihan-pilihan serta secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan pada tujuan organisasi. Lalu yang berikutnya adalah penilaian. Dengan pendekatan penilaian ini, proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Dan terakhir adalah penawaran, dengan cara bernegosiasi antara beberapa manajer sehingga ditemukanlah solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah. Next. Nah, struktur permasalahan ini ada beberapa permasalahan yang dikategorikan atau digolongkan berdasarkan strukturnya. Ada masalah yang terstruktur, yang tidak terstruktur, serta masalah yang semi terstruktur. Ini dapat dipahami sendiri ya bagaimana masalah terstruktur yang terdiri dari unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang-orang yang memecahkan masalah. Untuk yang tidak terstruktur berarti itu kebalikan dari terstruktur, dan
semi terstruktur gabungan dari kedua ini. Next. Nah, dari permasalahan tersebut, permasalahan tadi ada berbagai macam jenisnya. Nah, untuk keputusan juga ada berbagai macam jenisnya. Yaitu ada keputusan terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Nah, untuk keputusan terprogram ini merupakan keputusan yang yaitu sudah dapat dipastikan keberhasilannya. Jadi sudah tingkat keberhasilannya sudah dapat dipastikan. Sedangkan untuk yang tidak terprogram ini bersifat baru dan tidak terstruktur. Akan tetapi ini biasanya dibuat untuk keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Biasanya ini digunakan dengan keputusan yang tidak terprogram. Oke, lanjut. Nah, ada sistem pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau GDSS. Nah, pada GDSS merupakan sistem berbasis komputer yang mampu membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antar muka untuk digunakan secara bersama. Nah, ini biasanya digunakan dalam bentuk groupware. Yang berikutnya, letak lingkungan dari GDSS ini membantu memecahkan sebuah masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk melakukan komunikasi. Jika anggota bertemu pada saat yang bersamaan, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron. Yang salah satu contoh pendekatannya ialah pertemuan komite. Jika para anggota bertemu pada satu waktu yang berbeda-beda, maka lokasi tersebut disebut dengan pertukaran asinkron. Salah satu contohnya ialah saling berbagi komunikasi melalui email. Itu contoh dari pertukaran asinkron karena mereka tidak dapat bertemu antara satu sama lainnya. Lanjut. Nah, ini untuk pendekatan dari GDSS tadi kan dapat diambil melalui keempat kategori ini. Yang pertama ada bisa dilihat ya, ini ada keputusan, ada ruang keputusan, sesi legislatif, konferensi yang di mediasi komputer, serta jaringan keputusan wilayah lokal. Ini dikelompokkan berdasarkan mulai dari yang lebih kecil ke lebih besar untuk ukuran kelompoknya dan kedekatan anggota, dari bertemu langsung hingga yang dapat tersebar. Ini akan kita bahas pada ini selanjutnya. Nah, untuk jaringan keputusan wilayah, ini tidak memungkinkan untuk sekelompok kecil orang bertemu secara langsung, maka para anggota dapat berinteraksi melalui LAN atau Local Area Network, hingga anggota dapat memasukkan komentar ke dalam komputer dan melihat komentar yang diberikan oleh anggota lainnya di layar dengan secara langsung, yakni untuk jaringan keputusan wilayah lokal dan menggunakan akses LAN. Lalu yang kedua ada sisi legislatif, di mana kelompok yang ada terlalu besar untuk satu ruangan keputusan, maka akan dibutuhkan sesi legislatif. Nah, ukuran yang besar akan membatasi komunikasi serta kesempatan partisipasi serta rata oleh semua anggota kelompok menjadi berkurang atau waktu yang tersedia akan berkurang. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah fasilitator memutuskan materi yang mana yang harus ditampilkan di layar untuk dilihat seluruh kelompok anggota. Yang berikutnya ada konferensi yang dimediasi oleh komputer. Nah, pada beberapa aplikasi virtual memungkinkan komunikasi antara kelompok-kelompok yang besar yang memiliki anggota yang tersebar di berbagai wilayah geografis. Aplikasi ini secara kolektif dikenal dengan aplikasi konferensi jarak jauh yang mencakup konferensi komputer, konferensi audio, dan konferensi video. Nah, ini untuk media ini sekarang sudah mulai marak digunakan ya, khususnya pada masa-masa sekarang ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Apabila ada salah kata atau bila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Seperti biasa, link PowerPoint saya sematkan di deskripsi. Ya, terima kasih telah menonton. Kita berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.